Ya teman-teman, tiap kali kita dengar kata spiritual itu pasti otak ini langsung udah berpikirnya lain ya. Ada yang mau siap-siap kabur gitu, males banget lah denger spiritual ya. Ada yang berpikir, wah ini apa, ini ceramah atau apa ya. Ada juga yang berpikir, nih ada kuis dapat nilai nggak nanti ya? Masuk ujian nggak nanti ya? Tenang ya teman-teman, dalam video ini saya nggak membahas tentang iman gitu. Apalagi konversi keyakinan kalian itu tidak ya. Karena sesungguhnya teman-teman, dalam pendidikan profesi kesehatan, spiritual ini bukanlah urusan langit, urusannya ada di bumi. Lebih tepatnya itu di ruang jaga, di ruang diskusi, jam 3 pagi, di mana orang-orang itu pada mau resign, tapi kalian masih tetap kerja. Oke, mari kita luruskan ya, spiritual dalam dunia pendidikan kesehatan itu bukan tentang menambah doa sebelum USC, mengganti jurnal dengan kitab, atau menyelesaikan burnout dengan kata, yang sabar ya. Kalau dengan ini bisa selesai. Kalau dengan kata-kata tadi burnout itu bisa hilang, maka burnout itu sudah pasti akan punah dari dunia ini. Beratus-ratus tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Spiritual di sini artinya sederhana. Mengapa seseorang itu masih bertahan di profesi ini, padahal gaji tidak sebanding, jadwal tidak manusiawi, sistem sering tidak masuk akal. Kalau kalian menjawab, ini karena sudah terlanjur, udah kadung kecemplung di sini, udah basah, itu bukanlah spiritual ya. Itu kalian masuk jebakan Batman. Coba kita lihat ya, mahasiswa yang tidak memahami maknanya sebagai mahasiswa akan menjalani pola sebagai berikut. Baca malam sebelum ujian, lupa 2 hari kemudian, lalu saat di rumah sakit, saat jadi koas gitu misalnya, akan menyalahkan dosen. Wah ini nggak diajarin nih aku nih. Dan tambahannya apa? Ini pasti marah kalau misalnya ada yang menanyakan gitu ya. Ada dosen, supervisor yang bertanya gitu kan. Oh ini aja nggak tahu, itu malah kalian marah. Nah sebaliknya kalau mahasiswa yang sudah memahami makna ya, sudah memiliki makna sebagai mahasiswa, mereka sebenarnya tetap stres, mereka tetap capek, tapi mereka tahu kenapa mereka harus ada di sana. Perbedaannya ini bukan pada IQ, tapi pada sistem makna. Sekarang kita bahas tentang profesionalisme. Kalau udah dengar kata profesionalisme ini pastilah, mari kita buat kuliah profesionalisme yang 3 SKS gitu ya bebannya, yang akan mendidik mahasiswa menjadi orang yang berintegritas. Padahal setelah mata kuliahnya lewat, profesionalisme itu juga hilang. Nyatanya setelah kuliahnya selesai, ini integritas ini juga menghilang tiba-tiba. Entah kemana, entah apa cuti mungkin dia ya. Halo, nama saya Integritas, saya ingin mengajukan cuti panjang setelah mata kuliah ini selesai. Kenapa hal ini terjadi? Karena nilai-nilai itu, value integritas itu tidak akan lahir dari slide PowerPoint. Tidak akan muncul dari slide kuliah. Integritas itu lahir dari orientasi hidup. Nah, spiritual itu bekerja di level ini. Level yang tidak akan bisa diaudit, tapi menentukan perilaku saat tidak ada CCTV. Oke, sekarang kita bahas sisi spiritual ini kalau dikaitkan dengan pasien ya. Kalian mungkin sadar ya, sebetulnya pasien itu sering tidak patuh. Sebenarnya ini bukan karena mereka bodoh ya, tapi karena mereka manusia. Dokter itu bilang A, pasien itu bisa dengarnya B. Tapi yang dilakukan oleh pasien bisa jadi C. Tetangga mereka sembuh dengan C. Nggak peduli apa yang dikatakan oleh dokter dan apa yang didengarkan oleh mereka. Nah, tanpa literasi spiritual ini ya, maka tenaga kesehatan itu pasti akan mengatakan bahwa pasien ini keras kepala sekali. Tapi berbeda kalau kalian sudah memiliki literasi spiritual. Ini kalian pasti akan memaknai, oh ini perbedaan pada makna aja. Pasien memaknainya berbeda. Sistemnya yang salah di sini. Nah kan, terlihat kan lebih akurat, lebih manusiawi, lebih sedikit emosi yang tidak perlu. Ngapain coba pasien kita marahin karena keras kepala? Padahal kan salah kan? Kita yang salah memahaminya. Ya sekarang batasnya jelas ya, ini bukan kelas agama, tidak ada penilaian iman, dan tidak ada jawaban benar secara metafisik. Kalau ada yang merasa dari awal nonton video ini, wah ini iman saya sedang diuji, wah berarti memang kalian nih salah jalur ya.
framing kalian ini salah sejak awal. Jadi sebetulnya kalau bahas tentang spiritual ini yang dibahas bukan apa yang kamu percaya, apa yang kalian percaya, tapi bagaimana kepercayaan itu mempengaruhi nilai, value tadi ya, integritas tadi ya, dan makna mempengaruhi keputusan profesional. Masalah besar pendidikan kesehatan saat ini bukan sebetulnya kekurangan ilmu ya. Buktinya apa? Buktinya jurnal itu banyak banget diproduksi, numpuk, tapi realitanya gimana? Nggak dibaca kan? Jadi masalah di sini kehilangan makna. Dan parahnya kalau udah makna ini hilang, apa sih yang tersisa? Coba pikir dulu deh, pikir kalau saat makna itu hilang dari dalam hidup kalian, apakah yang akan tersisa? Pertama, rutinitas. Kedua, sinisme. Dan terakhir yang ketiga, ini adalah humor sarkastik sebagai mekanisme bertahan hidup. Nah, makanya stand up comedy itu laku ya. Ironisnya sebetulnya 3 hal tadi itu adalah sebetulnya itu juga bentuk spiritual, tapi spiritual darurat. Jadi sekali lagi saya tekankan ya, spiritual itu bukanlah pendidikan iman. Spiritual di pendidikan kesehatan itu bukan tentang iman ya. Ini soal makna tadi, soal kalian bisa menjawab mengapa begitu ya. Di tengah sistem yang absurd ini, yang tadi kan udah gajinya dikit gitu kan, kerjanya banyak, jadwalnya nggak masuk logika, kan absurd banget gitu ya. Di tengah sistem yang absurd ini masih loh ada manusia yang memilih untuk peduli.